rutin untuk hal-hal kecil yang tidak penting tanpa kita sadari justru menjadi penyebab tekornya kondisi keuangan. Dan inilah yang disebut dengan latte factor. Istilah latte factor sudah terdengar sejak beberapa tahun ke belakang. Pencetusnya adalah David Beck, seorang motivator, public figure, serta pengusaha yang sukses dengan bukunya yang berjudul Finish Rich. Latte factor bisa dilakukan orang-orang dengan menghabiskan penghasilan mereka dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Istilah latte dipilih karena merujuk pada hobi banyak orang mengkonsumsi kopi setiap hari, dan ini sudah banyak dilakukan baik oleh anak muda hingga orang dewasa. Namun bukan cuma kopi saja, latte factor juga bisa berupa top up uang elektronik, biaya transfer antar bank, belanja di luar belanja bulanan, misalnya untuk fashion, skincare, atau kosmetik, biaya admin bank, dan biaya transportasi online. Tanpa disadari, latte factor bikin penghasilan kamu sebagian besar habis sehingga sulit untuk menabung, apalagi berinvestasi. Bisa jadi pengeluaran latte factor malah lebih besar daripada pengeluaran bulanan wajib. Latte factor bisa muncul dengan mudah karena kebiasaan, tekanan sosial, hingga kontrol diri yang lemah. Gaya hidup penyebab latte factor kebanyakan dialami oleh generasi milenial. Ini karena generasi milenial sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi sejak mereka kecil. Akibatnya, mereka kerap mengeluarkan uang untuk sekedar memuaskan nafsu atau mengikuti tren yang sedang berlangsung. Jika setiap hari kamu membeli kopi, secara nggak sadar kamu akan selalu beli kopi tersebut tanpa berpikir panjang. Bisa juga ketika teman-teman mengajak kamu untuk nongkrong di coffee shop mahal, kamu ikut saja demi menjaga pertemanan. Saat ini semuanya serba praktis dan cepat. Coba lihat aja kehidupan sehari-harimu. Pesan makanan tinggal klik via aplikasi lalu diantar, walaupun jauh dari rumah maupun kantor. Pesan transportasi online untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Belum lagi bayar semua pengeluaran harian. Kini lebih praktis pakai dompet digital. Mulai dari jajan kopi, beli makanan, ongkos transportasi, belanja online, dan lain-lain. Bicara tentang latte factor, tandanya kita berbicara juga soal keuangan. Sederhananya begini, anggaplah kamu selalu membeli kopi setiap hari seharga 20.000. Dalam seminggu, tandanya kamu sudah mengeluarkan uang sebanyak 140.000. Kemudian, kalikan dalam setahun, total yang kamu habiskan bisa mencapai 7,3 juta. Angka yang lumayan besar bukan? Itu baru di kopi saja, belum lagi pengeluaran yang kamu habiskan untuk makan di restoran. Misalnya, seminggu 2 kali kamu makan dengan budget sebesar 100.000. Belum lagi, kamu selalu menggunakan jasa taksi online untuk bepergian setiap hari. Coba hitung kembali berapa biaya yang bisa kamu keluarkan dalam total waktu 1 tahun. Dan dalam waktu 5-10 tahun ditambah nilai inflasi, jika dana tersebut kamu investasikan atau ditabung, pasti hasilnya bisa membuat kamu tercengang. Nah, efek latte factor nyatanya bisa membuat keuanganmu jadi tidak sehat, boros, dan hidup akan gitu-gitu aja. Pastinya, kamu nggak mau kan kalau kehidupanmu tak ada hal yang bisa dibanggakan. Apalagi kalau kamu tipe milenial dengan segudang impian yang ingin diwujudkan. Misalnya saja, impian yang membutuhkan modal besar, seperti impian punya rumah atau apartemen sendiri. Teknologi boleh aja berkembang dengan pesat, tapi jangan biarkan efek latte factor bikin kamu gagal menabung.
Apakah ini artinya kita tidak boleh menikmati hidup? Tentu saja tidak. Hidup memang harus dinikmati dan dijalani. Tapi apabila kondisi kamu saat ini saja sangat sulit untuk mengatur keuangan, apakah kamu tidak mau berkorban sedikit untuk masa depan yang lebih baik? Pengorbanan kecil ini akan terbayar besar di masa depan apabila kamu disiplin dan konsisten menerapkannya.